Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Kitek Jaya Mulia Serang Baru, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita yang istiqomah duduk di majlis ilmu setiap malam Senin, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, mendapatkan keselamatan dan dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bersama para calon ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 11 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, garis miring 4 Desember 2022 Masehi. Yuk kita awali pengajian rutin kita pada malam yang Sabtu ini, malam yang penuh barokah ini, karena telah diguyur dengan air hujan dari langit. Manakala turun hujan berarti turun rezeki gitu. Jadi hujan rezeki. Dengan pembacaan umum kita Suratul Fatihah dan pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, dan saat ini mereka masih sedang berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat, terutama untuk orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, guru-guru kita, mama bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, juga saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari Ummul Kitab Suratul Fatihah, dan barokah dari bacaan sholawat atas manusia yang paling dicintai oleh Allah. Semoga kita semua, anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, menjadi ahli surga. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله para ikhwan sadayana disepurna jeung anomna bohidrina pamegetna tadiwiji kasapuna urang di dunya ngumpara umur urang moal lila mun malaikat nyawara yen ajal datang segera yen ajal datang segera salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah moal bisa tempo samenit sanaos urang rek pamit datang aja tenguntit terjauh di calon mayit terjauh di calon mayit dicabutnya wate nyeri nyeri batan dikabiri hirup bari dirajang para absari didinya mah ditembongkeun tempat urang dipernahkeun naha sorga naha neraka kabeh ge bakal karasa kabeh ge bakal karasa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
yang cerikan nugas balik ka anu ngamili ka Allah nu sifat khaliq di mananya watos pegat ninggalkeun diri jeung jagat dina sabada sakaratul maut hebat sakaratul maut hebat tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil qadri ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa anta ni'mal mu'in salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita mencoba untuk memahami, untuk mengkaji satu ayat Al-Quran, firman Allah, pangandika Allah yang terdapat dalam surah ke-21, yaitu surah Al-Anbiya juz 17 ayat 11. Ayatnya berbunyi wakam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansa'na ba'daha qauman akharin. Artinya wakam dan berapa banyak, qasamna telah kami binasakan. Ini kata Allah, wakam qasamna dan berapa banyak telah kami binasakan, telah kami hancurkan. Min qaryatin, dari penduduk suatu negeri atau suatu kota atau suatu desa atau suatu kampung. Karena adalah penduduk negeri tersebut jolimatan, itu berbuat jolim, melakukan kejoliman, melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban dari Allah. Wa amsakna, dan lalu kami jadikan, kata Allah, ba'daha, sesudah itu, kauman, suatu kaum, akharin, yang lain. Jadi kata Allah dalam ayat ini sangat jelas, dan berapa banyak
penduduk suatu negeri yang jolim, yang berbuat jolim, yang telah kami binasakan. Dan lalu setelah itu kami jadikan, kami bangkitkan kaum yang lain sebagai pengganti mereka. Nah, kalau kita perhatikan isi dari ayat ini, sepertinya ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat ini di Cianjur. Masih ingat? Kemarin gempa di Cianjur hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 21. Bulan berapa? Bulan 11. Ini ayatnya, ayat ini ada di surah 21 ayatnya 11. Kemarin kejadian gempa tanggal 21 bulan 11. Ini ayat yang tadi kita baca surah 21 ayat 11. Sepertinya ada hubungannya dan memang ada korelasinya, ada relevansinya dengan kenyataan isi dari ayat ini. Kata Allah, ayat ini berapa banyak penduduk suatu negeri yang jolim, penduduk suatu kota yang jolim, penduduk suatu daerah yang jolim, penduduk suatu desa yang jolim, penduduk suatu kampung yang jolim. Artinya penduduknya udah banyak yang berbuat jolim, udah banyak yang berbuat maksiat, udah banyak yang berbuat dosa. Artinya di tempat itu, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kemungkaran, tempat-tempat perjinahan, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat mesum udah banyak merajalela dan dibiarkan, nggak ada yang mencegahnya. Nah, ini yang menyebabkan turunnya azab Allah, menyebabkan turunnya malapetaka, bencana. Nah, boleh jadi salah satu di antara penyebabnya ke sana. Ya, Allah memberikan teguran supaya mereka berpikir dosa apa selama ini yang mereka lakukan, sampai Allah menegur dengan cara gempa bumi. Allah kalau mau menegur manusia bisa dengan cara gempa bumi, bisa dengan longsor, bisa dengan angin puting beliung yang kencang yang meluluhlantahkan seluruh bangunan, bisa dengan banjir bandang. Allah Maha Kuasa. Kapan Allah mau, nggak butuh hitungan waktu yang lama, sedetik saja akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah cukup kun fayakun, jadi maka jadi, terjadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin gempa di Cianjur hari Senin tanggal 21 bulan 11 atau bulan November tahun 2022, jamnya jam 13.21. Ini ayat yang kita baca, ayat 21, surat 21 ayat 11 yang berbunyi wa kam qasamna min qaryatin kanat jolimatan wa amsakna ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyak penduduk suatu negeri yang jolim, yang berbuat jolim, yang berbuat dosa, yang berbuat hina, yang berbuat mungkar, yang berbuat mesum, telah kami binasakan, telah kami hancurkan, dan kami jadikan setelah itu kaum yang baru sebagai pengganti mereka. Artinya kebanyakan umat-umat Nabi terdahulu dibinasakan oleh Allah dengan diturunkan malapetaka oleh Allah, baik berupa banjir bandang seperti zaman Nabi Nuh. Semuanya binasa, semuanya mati. Hanya ada 80 orang yang selamat, yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Karena penduduk negeri itu berbuat durhaka kepada nabinya, melakukan kejoliman-kejoliman, melakukan kedurhakaan-kedurhakaan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apabila perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kejoliman-kejoliman, kemungkaran-kemungkaran
dibiarkan, tidak ada yang mencegahnya, maka hal ini bisa mengundang turunnya azab Allah. Hal ini bisa mengundang datangnya malapetaka, datangnya bencana sebagai teguran dari Allah buat mereka. Apakah mereka berpikir atau tidak? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga Al-Qur'an surat 7, yaitu surah Al-A'raf juz 9 ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan seandainya penduduk suatu negeri, seandainya penduduk suatu kota, suatu desa, suatu kampung, suatu daerah, mereka semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, membuktikan keimanannya kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan dengan menjauhi segala larangan Allah, menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, menghiasi keimanannya dengan bertakwa kepada Allah. Seandainya penduduk suatu negeri mereka semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan azab Allah, takut akan siksaan Allah, mereka semuanya patuh, tunduk, taat, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan dari Allah. Allah berjanji dalam ayat ini, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami, kata Allah, akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit turun keberkahan ke bumi, dari dalam bumi dikeluarkan oleh Allah muncul keberkahan-keberkahan untuk penduduk suatu negeri yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak berani berbuat maksiat kepada Allah, tidak mau berbuat durhaka kepada Allah, tidak mau melakukan kejoliman-kejoliman yang dilarang oleh Allah, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan munkar yang diharamkan oleh Allah. Mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, patuh, tunduk, taat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Allah berjanji Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi untuk penduduk negeri tersebut. Namun di penghujung ayat ini kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi penduduk suatu negeri tersebut mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka banyak yang berbuat durhaka kepada Allah, bahkan sampai berani melupakan ayat-ayat Allah. Quran mereka punya tapi nggak pernah dibaca. Quran hanya sekedar dipajang. Mereka baca Quran tapi nggak dipahami isinya dan nggak diamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan munkar yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Apa akhirnya kata Allah? Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka, kami azab mereka, maka kami turunkan azab kepada mereka yang durhaka. Kami turunkan malapetaka, baik berupa bencana, gempa bumi, longsor, banjir bandang, puting beliung dan lain sebagainya. Mendatangkan itu semua bagi Allah sangat amat mudah. Kapanpun Allah mau bisa terjadi.
Dan datangnya malapetaka dari Allah nggak bisa diprediksi oleh siapapun. Tahu-tahu terjadi aja. Coba saya tanya, 1 detik sebelum pukul 13.21 di Cianjur, mereka tahu nggak kalau jam 13.21 akan ada gempa? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu terjadi aja udah. Nah begitulah, bagi Allah mudah. Kita ulah jong-jong orang mungkin jauh ke gunung Citek mah siapa tahu suka gempa dia. Emang saya gitu. Gampang Allah mah. Kalau orang Citeknya cuek, bebek, masa bodoh, tidak peduli, tidak mau mencegah umpama kemungkaran, kemaksiatan, kejoliman, umpama tempat-tempat maksiat, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat perzinahan, ada umpama di Citek, dibiarkan, itu bisa mengundang turunnya azab Allah di Citek. Kalau umat Islamnya menang baik, nggak punya kepedulian, nggak mau mencegah kemungkaran itu bisa mengundang turunnya azab Allah. Kalau sudah turun azab Allah, yang tidak berbuat dosa pun, yang tidak berbuat maksiat pun, yang tidak berbuat jolim pun, yang tidak berbuat munkar pun akan kebagian neraka. Nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai amal perbuatannya masing-masing. Tapi kebagian, coba lihat di Cianjur, banyak kiai-kiai yang meninggal dunia akibat gempa kemarin, banyak para santri yang meninggal dunia akibat gempa kemarin, banyak para ulama, para habaib yang meninggal dunia akibat gempa kemarin. Pertanyaan saya, apakah kiai berbuat dosa? Tidak. Apakah santri berbuat dosa? Tidak, mereka ngaji di pesantren. Tapi kebagian rata. Kalau azab Allah sudah turun. Demikian kata Allah dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Yuk kita buka ayatnya. Surat 8. Surat Al-Anfal. Juz 9 ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah dalam ayat ini, dan takutlah kalian semua, jagalah diri kalian semua akan fitnah, akan azab, akan siksaan, akan malapetaka, akan bencana, di mana bencana tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, di mana bencana gempa bumi tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, di mana bencana gempa bumi tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat durhaka saja, kepada orang-orang yang berbuat zina saja, kepada orang-orang yang melakukan prostitusi saja di hotel-hotel, di penginapan-penginapan, tidak. Akan tetapi selain mereka pun yang tidak berbuat zalim pun, yang tidak berbuat dosa pun, mereka semuanya kebagian neraka. Kenapa? Itu akibat para ulamanya, para kiainya, orang-orang salehnya enggak peduli. Masa bodoh tidak mau mencegah kejoliman, kemunkar, kemaksiatan. Yang penting kan kita enggak melakukan. Biarin aja tetangga kita mah. Enggak bisa begitu. Ini kewajiban kita mencegah perbuatan mencegah perbuatan munkar, mencegah perbuatan maksiat. Kewajiban umat Islam seluruhnya. Mana ayatnya? Yuk kita buka ayatnya. Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 104. Allah berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat perintah kata Allah, dan hendaklah ada. Ini perintah. Kudu ayat cek Allah, kudu ayat. Becik ono dan hendaklah ada. Kata Allah, di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf, menegakkan yang makruf, menegakkan yang benar, menegakkan yang baik, dan mencegah dari kemunkar. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang akan diselamatkan oleh Allah. Ayo kita jaga kampung kita. Kalau kita cinta terhadap kampung kita, dari turunnya azab Allah, dari turunnya bencana malapetaka, baik berupa gempa bumi,
baik berupa angin puting beliung yang dahsyat atau berupa yang lainnya. Yuk kita jaga dengan cara kita cegah kejoliman, kita cegah kemunkaran, kita cegah kemaksiatan, kita cegah tempat-tempat untuk berbuat dosa. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu bahaya itu. Ibaratnya beginilah. Nih, misalnya ini kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 orang lagi. Ya, 11 orang. Nih, kita 11 orang semuanya naik kapal laut di pelabuhan Bakahuni. Mana tuh? Merak. Naik kapal laut. Nah, berlayarlah laut, berjalan laut, kapal laut di laut. Nah, sudah sampai tengah-tengah. Kemudian salah seorang di antara kita ada yang membolongi kapal laut, misalnya si Sule. Itu kapal laut dibolongin sama si Sule pakai kampak. Ini kita yang 10 orang tahu, tapi nggak mencegah, dibiarkan saja. Cuma negor doang, lagi ngapain? Ini lagi iseng katanya. Iseng apa? Ini bolongin kapal. Cuma gitu doang, udah. Terus kata Pak Ujang, jangan kita masuk air kan tenggelam kita. Pak Ujang nggak ada hak melarang saya, kata Sule. Ini kampak saya. Yang membolongin pakai tangan saya. Ini tempat duduk saya. Pak Ujang kan tempat duduknya di atas. Udah masing-masing kata Sule. Pak Ujang kalah. Ya udah dibiarkan. Dibolongin aja kapal bolong. Enggak dicegah, coba kalau dicegah. Tarik sulenya. Ambil kampaknya. Tempelin sulenya. Bolong mah kapal. Oleh karena dibiarkan oleh yang 10 orang bolong kapal. Apa yang terjadi? Step by step, kolilan pak kolilan, lama-lama itu air laut masuk. Semakin lama semakin banyak. Akhirnya kapal tenggelam. Pertanyaan saya, yang tenggelam yang berbuat salah saja atau tidak? Semuanya tenggelam. Kenapa? Karena yang lainnya masa cuek, nggak mau mencegah kesalahan tersebut. Ya kita masuk akal nggak? Saya pahami nggak? Nah ini pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau sudah turun ajab Allah, kita berdoa pun nggak diijabah oleh Allah, nggak didengar, doa kita nggak didengar oleh Allah. Kalau Allah sudah murka menurunkan ajabnya. Ini bukan kata saya, kata hadis, kata Rasulullah. Yuk kita buka hadisnya. Ayo apa satu. Luar biasa. Ayo dilawan siapa? Coba ayo. Allah. Yuk kita buka hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Lengkap matan hadisnya berbunyi begini. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikuna Allah ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Itu hadisnya. Udah paham belum isinya? Belum. Hah? Belum. Udah paham belum isinya? Belum. Isi hadis tersebut udah ngerti belum? Belum. Ya, kita artikan ya. Jadi begini artinya. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. Sabda beliau diawali dengan sumpah kepada Allah. Artinya beliau serius, nggak main-main, karena sumpah dulu. Beliau sumpah walladzi nafsu Muhammadin biadihi, demi zat Allah yang jiwa Muhammad, jiwa beliau maksudnya, yang ruh Muhammad, yang nyawa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Maksudnya kekuasaan Allah. Demi zat Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya. Kata beliau, la ta'muruna bil ma'ruf. Hei orang-orang Islam, hei orang-orang yang beriman, kalian harus benar-benar menegakkan yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf.
Walatan hauna 'anil munkar, dan kalian harus benar-benar mencegah dari kemunkaran, mencegah dari kemaksiatan, mencegah dari kejoliman, mencegah dari kedurhakaan, dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Tegak, wajib. Jadi kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita bukan hanya diwajibkan sholat saja, kita bukan hanya diwajibkan puasa saja, zakat saja, ibadah haji saja. Kita tidak hanya diperintahkan tahajud saja, tidak hanya diperintahkan berzikir saja, tapi juga kita diwajibkan oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia untuk berbuat baik dan menegakkan kebaikan, dan mencegah manusia dari perbuatan munkar, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan jolim. Tidak boleh membiarkan kejoliman, karena membiarkan kejoliman adalah perbuatan jolim. Tidak boleh membiarkan kemaksiatan, karena membiarkan kemaksiatan adalah perbuatan maksiat. Tidak boleh membiarkan kemungkaran, karena membiarkan kemungkaran adalah perbuatan munkar. Tidak boleh membiarkan perbuatan dosa, karena membiarkan perbuatan dosa adalah perbuatan dosa. Kira-kira jelas kan? Jelas. Kalau nggak cuma kudu jelas satu. Aing ngomong kenceng lain galak lain supaya jelas maksudnya. Aku memang karakter kia tuh. Kira pun kamu dia babet kan. Jadi kalau kita membiarkan kejoliman, berarti kita berbuat jadi membiarkan kejoliman adalah kejoliman. Membiarkan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Dosa kita. Padahal kita ahli sholat, kita ahli baca Quran, kita ahli zikir, kita ahli tahajud, tapi kita tahu di depan mata ada kemaksiatan, dibiarkan. Dosa kita. Mana sholatmu? Mana zikirmu? Coba implementasikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, boleh jadi ini teguran dari Allah buat warga masyarakat yang mungkin selama ini mereka banyak yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan kemewahan dunia, kesenangan dunia. Karena meninggalkan sholat 5 waktu juga perbuatan maksiat, perbuatan munkar. Boleh jadi mungkin selama ini Cianjur banyak tempat-tempat maksiat, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat hotel-hotel, di mana hotel itu banyak orang-orang berbuat zina, tapi para ulamanya tahu, diam saja, nggak didemo. Mungkin seperti itu. Atau mungkin banyak orang kaya yang pelit, nggak mau sodako, nggak mau peduli kepada saudaranya di Cianjur yang hidupnya dalam kemiskinan, kefakiran, kekurangan, penderitaan, cuek. Akhirnya Allah tegur, Allah hancurkan harta mereka. Boleh jadi penyebab-penyebabnya. Nggak mungkin Allah ujung-ujung mendatangkan gempa kalau tanpa penyebab. Pasti ada penyebabnya, cari penyebabnya. Itu teguran dari Allah, bukan ujian, itu teguran. Tapi di dalamnya ada ajar, ada siksa. Bagaimana enggak tersiksa, rumah hancur, anggota keluarga mati, ada yang luka berat baru sakit, itu kan tersiksa kita. Sampai sekarang masih mengungsi. Banyak orang-orang yang kaya sekarang mengungsi. Teguran itu supaya berpikir, selama ini apa yang dilakukan ini? Ada apa ini? Ada apa? Dicari penyebabnya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Cianjur nggak terjadi di kita ya. Amin. Amin ya Allah. Tapi getarannya sampai. Jadi kuncinya itu, yuk kita tegak gemul supaya nggak turun aja bau, supaya kita nggak ditegur oleh Allah. Jangan nunggu ditegur. Allah kalau negur ya dengan cara itu, gempa. Nggak mungkin Allah datang ke rumah kita, assalamualaikum. Kamu subuh jangan kesiangan ya, itu maksiat. Nggak mungkin. Ditegur, kasih sakit, kasih stroke, baru sadar mau sholat subuh. Gitu. Paham? Itulah cara Allah menegur hambanya supaya eling. Jadi kata Nabi, kalian harus benar-benar latak muruna bil ma'ruf, memerintahkan atau menyeru atau menegakkan yang ma'ruf, walatan hauna 'anil munkar. Dan kalian harus benar-benar mencegah kemungkaran, mencegah kejoliman, mencegah kemaksiatan, mencegah perbuatan dosa.
Aw la yusikunallah ayat assalamualaikum iqaban minhu. Atau kalau dia nggak mau menegakkan amar ma'ruf, ya udah kata Allah, pasti satu saat kami akan datangkan malapetaka buat kalian. Itu Allah yang ngomong, Rasulullah yang ngomong itu. Pasti satu saat kami akan datangkan malapetaka bencana buat kalian. Kalian akan kami binasakan, dan datangnya bencana kalian nggak tahu terjadi aja. Itu kata Nabi. Jelasnya kayak gini. Jelas banget. Masa perlu pakai gelas? Udah jelas, nggak perlu pakai gelas. Udah jelas. Nah gitu. Sumatadunahu, kemudian dikala itu kalian berdoa kepada Allah, menangis, ya Allah, ada apa ya Allah? Ya Allah, selamatkan aku. Fala yustajabu lakum, kata Allah. Maka doamu tidak diijabah oleh Allah. Enggak didengar. Kalau mau berdoa, ya sebelum datang ajab. Kita udah sakarat, baru berdoa, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umurku. Aku mau sholat, mau ngaji. Kata malaikat, nyawa lu udah tenggorokan. Tinggal nunggu waktu. Terlambatlah. Udah turun ajab, udah turun malapetaka, baru kita sadar istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemarin kemana nggak istighfar? Baru kita mau sholat. Kemarin kemana nggak mau sholat? Oh, kemarin saya di hotel lagi dansa. Nah itu dia teguran dari Allah. Ayo berpikir selama ini apa yang kamu lakukan. Jangan kamu anggap Allah buta. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Dan Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan, selalu menjadi saksi atas apa yang kita perbuat, baik atau buruk. Allah tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yuk kita jaga kampung kita, kota kita, desa kita, negara kita yang kita cintai. Jangan sampai diturunkan aja, jangan sampai diturunkan malapetaka bencana dengan cara tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Jelas ya? Jelas. Baik, oleh karena sudah jelas, cukup ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya langsung tutup. Kira-kira ada yang bertanya, boleh. Kalau ada. Nggak ada ya? Berarti udah paham semua ya? Sudah jelas ya? Iya. Iya, kalau nggak ada yang bertanya, itu tandanya berarti paham semua, ngerti semua. Mudah-mudahan jadi kiai semua ya. Amin. Nah nanti kalau udah jadi kiai semua, jadi saya nggak usah datang lagi ke sini. Nggak usah, kalau udah jadi kiai semua. Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa kita harus berdoa juga sih. Jadi ikhtiar kita untuk mencegah datangnya ajab Allah, di samping kita secara syariat melaksanakan perintah Allah, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, juga kita berdoa dengan doa diantaranya doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Doa ini ada dalam hadis. Di doa kita berlindung kepada Allah dari segala bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Kemudian selain kita mencegah kemaksiatan, kemunkaran, kejaliman, kedurhakaan, perbuatan dosa, dan menegakkan yang ma'ruf, selain juga berdoa, kemudian juga kita, ya kalau ada rezeki sodako loh, sodakonya sodako sir, sodako rahasia, sodako yang dikeluarkan oleh tangan kita, tangan kiri nggak tahu. Jadi hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya enggak tahu sodako yang dikeluarkan oleh tangan kan, itu yang disebut sodako sir, sodako rahasia, sodako yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut enggak tahu siapa yang memberi sodako.
Jadi kalau sodako bagusnya rahasia, walaupun sodako terang-terangan boleh kalau tujuannya untuk menstimulus, merangsang supaya orang lain juga bersodako, boleh dua-duanya. Cuma kalau sodako rahasia ini, kata Nabi dalam hadis, beliau bersabda, al-sodako sirri tutfi'u ghadabu rabbi. Sodako sir, sodako rahasia, sodako yang kita berikan kepada seseorang dan orang tersebut tidak tahu kalau kita yang memberi sodako kepadanya, itu tutfi'u ghadabu rabbi kata Nabi, bisa memadamkan murka Allah, bisa memadamkan kemarahan Allah. Jadi Allah murka nggak jadi, karena masih banyak umat Islam yang sodako sir. Boleh jadi cianjur banyak yang kaya tapi pelit nggak mau sodako sir. Padahal kata Nabi, as-sodako itu tarfaul bala, sodako bisa mencegah datangnya bala. Ditegur, mungkin selama ini mereka hidupnya bersikap kapitalisme, mementingkan diri sendiri, memperkaya sendiri, tidak mau peduli kepada tetangganya yang susah, yang kelaparan, yang fakir. Akhirnya harta mereka dihancurkan oleh Allah. Ya sodako ya, sodako. Ayo kita tutup kalam kita malam ini, karena Sule masih ada acara katanya mau ceramah di mana ya? Cianjur. Mau nyari janda. Banyak janda-janda yang ditinggal suaminya di Cianjur ya. Janda-janda muda di bawah umur. Jamur. Kita tutup kan kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi hasani wa daraji tayaji ratal alami ya uhailal joni wa karami ya uhailal joni wal karami Rabbi Bangfana bibarkatihi wadinal husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأعماتنا وأجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأولادنا خصوصا محمد لطفي رمضان حبيب الله سيفودين warhamna warhamhum walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlif man bihalaki saral islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin amma min al-iddati wal dhalalah
Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami umat Islam seluruhnya dari kemurtadan dan dari penyesatan. Allahumma sallimna wal muslimin wal habaib wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Sallimu mawzarum min sa'id zalimin wal munafiqin wa ahlik man zalama malakan ajilan halakan syari'an bi'iddatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taytana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa sama'il a'da wa na'udzu bika minal ghara wal bala wal waba wal amrad wal qasr wal munkar wa sirqal muqtarifa wa syadaina wal mihana ma dhahara minha wa ma batan fi baladina haja Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi wa nuri arsy wa midada kalimati sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya jangan putus. Sallallahu